Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami sendiri. Pertama, nama saya Ajir Putra Kurnia dengan NIM 2210302025 kelas 2A1 dari ASA University. Dan berikutnya ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya ini Rizky Abdul Akbar dengan NIM 2210302009 dari kelas 2A1. Terima kasih Rifki. Dan berikutnya, untuk video kami hari ini, kami akan membahas tentang penilaian saham. Mari kita mulai. Pertama-tama ada pengertian saham. Apakah itu saham? Saham adalah efek yang diperdagangkan di bursa efek, di mana market price ditentukan oleh supply demand di bursa, yang merupakan bukti kepemilikan perorangan atau lembaga atas suatu perusahaan. Berikutnya ada jenis saham. Saham itu ada dua jenis, yang pertama adalah saham biasa, dan kedua adalah saham preferen. Saham biasa adalah pemilik memiliki hak kontrol, hak atas dividen, dan hak prime time. Yang kedua, saham preferen yaitu hak preferen atas dividen dan hak preferen pada waktu likuidasi. Berikutnya ada penilaian saham. Pertama ada nilai buku atau book value, yaitu nilai saham yang didasarkan pada pembukuan emiten. Kedua ada nilai pasar atau harga pasar, yaitu harga saham berdasarkan harga pasar, market price, dan tergantung supply and demand. Ketiga ada nilai intrinsic saham atau value, yaitu nilai nyata atau seharusnya dari saham yang ditentukan dari faktor fundamental perusahaan. Berikutnya ada tujuan investor menilai saham. Pertama-tama, investor memikirkan harga pasar saham dan menentukan harga saham yang ditawarkan apakah wajar atau tidak. Berikutnya ada menentukan keputusan beli dan jual saham sehubung dengan kegiatan investasi. Dan terakhir ada menghindari kerugian dan optimalisasi return. Berikutnya ada pendekatan nilai saham. Ada dua, yaitu analisis teknikal, yaitu teknik analisis yang menggunakan data atau catatan mengenai pasar untuk mengetahui permintaan dan penawaran suatu saham tertentu atau pasar secara keseluruhan. Dan kedua, ada analisis fundamental atau teknik analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan, termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Berikutnya ada alat analisis teknikal. Alat analisis teknikal ada dua. Yang pertama adalah chart graph atau grafik penganut atau chartist, yaitu percaya bahwa pergerakan harga saham mengikuti head and shoulders, dan ini contoh model grafiknya. Yang kedua ada chart atau grafik model triple tops, yaitu harga saham akan jatuh setelah melalui 3 puncak harga. Ini adalah contoh model grafiknya. Untuk part berikutnya saya akan berikan kepada teman saya Rifki Abdul Akbar. Tolong Rifki jelaskan. Saya akan melanjutkan penjelasan teman saya itu Aji Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan analisis fundamental. Pendekatan ini punya beberapa cara. Yang pertama itu penilaian saham berdasarkan pendekatan laba atau price earning ratio approach. Di sini juga punya beberapa rumus. Rumus pertama yaitu IR atau return yang diharapkan sama dengan D, dividen yang diharapkan per lembar saham ditambah PE atau harga saham di akhir tahun pertama dikurang PO atau harga saham sekarang atau harga pasar dibagi PO-nya itu sendiri. Dan di rumus kedua itu PO sama dengan D ditambah PE dibagi 1 ditambah IR. IR-nya di sini adalah return yang diharapkan. Di rumus yang ketiga ini adalah P1 sama dengan D2 ditambah P2 dibagi 1 ditambah IR. Dan caranya berikutnya itu P0 sama dengan 1 dibagi 1 tambah IR dalam kurung D tambah P1 sama dengan 1 dibagi 1 tambah IR dalam kurung D tambah P2 dibagi 1 plus IR. Dan di rumus yang keempat itu P0 sama dengan D dibagi 1 ditambah IR ditambah D tambah P2 dibagi 1 ditambah IR dikali 2. Cara yang kedua itu adalah cara pendekatan nilai sekarang atau present value, yang dimana nilai suatu saham diestimasi dengan cara mengkapitalisasi pendapatan. Nilai sekarang suatu saham sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa yang akan datang.
yang pemodal harapkan diterima dari investasi saham tersebut. Model matematisnya sebagai berikut. V atau value sama dengan sigma CF dibagi 1 ditambah K, di mana V sama dengan nilai suatu saham, CF sama dengan cash flow, K sama dengan tingkat return yang diharapkan atau risk free rate of return plus risk premium. Model pendekatan present value sendiri itu juga bisa menggunakan model pendekatan lain yang digunakan untuk mengestimasi dividen adalah DDM atau dividend discount model. Model estimasinya adalah sebagai berikut, yang dimana V sama dengan D1 dibagi 1 tambah K ditambah D2 ditambah 1 bagi K dan ditambah D3 ditambah 1 dibagi 1 ditambah K dan ditambah D4 dibagi 1 dan ditambah K dan seterusnya. Yang dimana V itu sendiri adalah nilai suatu saham dan D1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah dividen yang diharapkan diterima pada setiap periode mendatang, dan K itu adalah tingkat diskonto. Ini adalah model DDM atau dividend discount model yang berkembang menjadi 3 model, yaitu yang pertama model pertumbuhan tetap atau CGM, yang dimana rumusnya itu IT sama dengan I0 dikali 1 tambah G pangkat T, atau rumus lainnya yaitu P0 sama dengan E0 dikali 1 tambah G dibagi R dikurang G, yang dimana G sama dengan tingkat pertumbuhan, IT itu adalah tingkat pertumbuhan laba dividen plus capital gain, dan T adalah periode atau waktu, PO itu sendiri adalah harga saham dasar atau wajar, dan R itu adalah tingkat ekspektasi return. DDM yang kedua adalah model tanpa pertumbuhan atau ZGM. Asumsi model ini adalah laba per tahun tetap sama atau sama dan tidak terdapat capital gain dari tahun ke tahun. Model ini dirumuskan sebagai berikut. PO sama dengan E0 dibagi R, di mana EO adalah pertumbuhan laba zero dan PO harga saham dasar atau wajar, dan R tingkat ekspektasi return. Model yang ketiga adalah model dengan beberapa pertumbuhan atau MGM. Asumsi model ini terdapat 2 atau lebih tingkat pertumbuhan dividen. Rumusannya adalah sebagai berikut. F0 sama dengan D0 dikali 1 plus G pangkat 1 di pangkat T dibagi 1 tambah K pangkat T ditambah DN kali 1 tambah G1 bagi K kurang G ditambah 1 bagi 1 tambah K pangkat T, yang dimana V0 adalah nilai intrinsic saham saat ini dan DO adalah dividen yang diterima sekarang. G1 itu adalah tingkat pertumbuhan dividen yang super atau subnormal. C adalah tingkat return yang diharapkan, sedangkan K adalah jumlah return yang diharapkan, dan N adalah jumlah periode pertumbuhan super atau subnormal, dan DO itu sendiri adalah dividen pada akhir periode tingkat pertumbuhan abnormal. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Boleh ditutupkan oleh Bapak Rizky. Sekian dari kami berdua pada hari ini mengenai penjelasan materi penilaian saham. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.